Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Oke, Ami Udin. Ya, silakan Bang, silakan Bang. Apa gerangan Abang naik kemari? Silakan. Oh, betulkah itu Yesus Tuhan, Bang? Betulkah Yesus itu Tuhan? Anda Muslim ya? Muslim. Oke, iya Bang, betul Bang, betul Bang. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan di situ dalam pengertian Sang Mesias. Yang melahirkan itu Yesus manusia atau bukan? Iya, yang melahirkan Yesus manusia Bang. Kalau manusia yang melahirkan, berarti yang dilahirkan juga manusia, toh? Iya, betul Bang, betul. Kenapa bisa tiba-tiba diangkat jadi Tuhan? Ya, Tuhan itu maksudnya Sang Mesias Bang. Tuhan atau Tuan itu Bang. Mesias yang nanti-nantikan dalam perjanjian lama. Tapi kan katanya Tuhan. Siapa yang mengangkat dia jadi Tuhan? Waktu kecilnya tidak pernah Tuhan. Kenapa setelah meninggal jadi Tuhan? Ya, pertanyaan bagus Bang. Pertanyaan Abang itu bagus. Cuman waktu saya jelaskan, saya tidak tahu kenapa Abang tidak nyambung-nyambung gitu Bang. Jadi ketika kita membaca Injil, kita itu harus membaca itu dalam perspektif pengertian ataupun pemahaman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu mereka menanti-nantikan Sang Mesias Bang. Nah, Sang Mesias itu, bagi mereka, Sang Mesias itu adalah Tuan yang akan memerintah, yang akan meneruskan tahta Daud, begitu Bang. Jadi Tuhan di situ maksudnya itu adalah Sang Mesias gitu. Tidak nyambung juga Bang. Kalau nggak nyambung juga ya berat Bang saya ngasih taunya. Gimana? Tidak nangkap ini, juga Bang, atau bagaimana? Kenapa kebanyakan orang Yahudi tidak beragama Kristen? Kenapa? Itu udah keluar dari tema Bang. Maksudnya kita fokus dulu. Abang ngerti nggak maksudnya Tuhan Yesus itu maksudnya bagaimana seperti itu? Supaya tidak lari kemana-mana, kita fokus dulu gitu Bang. Gimana? Udah nangkep belum apa yang saya bicarakan? Lanjut. Belum nangkap. Kalau belum nangkap ya susah Bang. Gimana? Karena di dalam Islam memang tidak memiliki konsep Mesias begitu. Makanya ketika kalian mengatakan Isa Al-Masih, kalian itu kehilangan makna Al-Masih itu begitu. Tanpa mengerti apa Al-Masih itu. Kalau menurut apa itu Al-Masih itu apa sebenarnya? Al-Masih itu Hamasiah Bang. Kalau dalam agama Yahudi, Al-Masih itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan gitu Bang. Itulah Mesias, itulah sang juru selamat dunia. Ya, Mesias atau Al-Masih itu apa artinya? Di Indonesia akan apa? Yang diurapi Bang. Diurapi yang bagaimana maksudnya? Ya, Mesias itu berbicara tentang sosok yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat maupun yang dijanjikan lewat dari sejak dahulu kala. Begitu, dari zaman Abraham, dari zaman Musa, dari zaman Daud, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di dalam agama Yahudi, konsep mesianik ini itu sangat penting, begitu. Nah, hanya saja di dalam Islam, konsep ini diambil, begitu. Nama Mesias atau Al-Masih ini diambil, tetapi di dalam agama Islam itu maknanya sudah tidak ada lagi. Begitu, makanya ketika kalian ditanya apa itu pengertian Al-Masih, kalian tidak mengerti, gitu. Makanya, kadang-kadang begini Bang, seseorang yang mencuri sesuatu, dia bahkan tidak ngerti apa yang dicuri itu, gitu. Misal nih, seorang tukang loak begitu ya, dia pergi ke dalam satu perusahaan, dia ambil satu chip begitu, chip itu sangat penting begitu, tapi bagi mereka itu hanya sampah begitu, bagi tukang loak itu, karena itu hanya dijual kiloan oleh dia begitu, karena memang itulah seorang pencuri begitu Bang, seperti itu. Entah Anda ngerti atau enggak yang saya omongin ini. Begini, di dalam agama Anda kan ada Al-Masih, betul nggak?
Ya, Oke, apa Al-Masih itu coba? Bingung kan? Anda nggak tahu karena Anda itu memang seorang pencuri begitu. Seorang pencuri itu tidak akan mengerti apa yang dicurinya begitu. Karena dia hanya nyuri-nyuri saja begitu. Tanpa dia ngerti itu barang untuk apa fungsinya, gunanya buat apa begitu. Apa yang dicuri? Apa yang dicuri orang Islam? Apa kira-kira yang dicuri? Kata Al-Masih itu, Al-Masih itu. Coba, kalau memang Anda bukan Al-Masih seorang pencuri, itu, gini. menurut Kalau saya, memang gini, kalau memang adalah iman Anda utusan itu bukan, terakhir. Tunggu. Bang, ganti coba bicara. Nah, tunggu Anda kan dulu. tadi udah bicara. Anda kan sudah bertanya Biasanya kepada saya, Al-Masih udah saya itu- jelaskan. Makanya biar kita enak diskusinya, Tunggu coba dulu. gini. Kalau memang kalian itu bukan seorang pencuri, coba jelaskan dulu apa itu Al-Masih dan kenapa kok dikasih nama Al-Masih? Kenapa kok nggak dikasih nama Isa Tunggu dulu. Sujono begitu? Al-Masih itu, tunggu dulu. Al-Masih itu adalah utusan terakhir bagi Bani Israel. Mana dalilnya? Itu pengertian itu Al-Masih. Dalilnya dulu, Bang. Dalilnya. Sudah dijelaskan tidak mau susah kau. Oh, kalau ngarang begitu nggak bisa, Bang. Dalam berdiskusi kita tidak boleh ngarang begitu. Ngarang. Al-Masih itu bahasa apa coba? Dikasih tahu tidak percaya. Bukan, Al-Masih itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, diambil dari kata apa itu? Eh, Nyolong kan? Nyolong, Bang. Jadi kalian itu, Bang, kalian itu Nyolong mencuri itu kan, istilah-istilah begitu. Kalau orang mencuri istilah itu dia pasti nggak ngerti namanya barang curian begitu. Sama seperti ketika Anda mencuri HP. Jangan sampai kamu Ketika Anda mencuri HP, pasti Anda tidak tahu passwordnya. Pasti Anda tidak tahu isinya di dalam. Orang-orang Kristen itu. Nah, itulah yang terjadi kepada kalian, Bang. Aduh, jangan dulu gitu. Iya, makanya biar Buktinya enak kamu gini loh. itu tidak ada Maksud saya biar enak kita diskusinya kitab begini, itu. Aminuddin. Biar kita diskusinya enak begini. Sekarang saja itu. Coba, Aduh. biar kita nggak sama-sama bicara nih, gini. Kalau memang kalian itu bukan agama pencuri, coba jelaskan dulu. Al-Masih Nggak ada, itu cuma bahasa pengarang apa itu, Bang. begitu? Tidak ada. Tidak ada. Bahasa apa Al-Masih Kamu itu itu? melakukan tuduhan palsu. begitu. Ya belajar dulu, Bang. Sana, belajar dulu. Ya, belajar dulu sana, baru kalau udah ngerti kesini lagi. Ya, jadi teman-teman, kita ini bicara akademis saja ya. Kita nggak usah ngeyel-ngeyelan, terus kita ngomongin. Karena udah gini, saya ini teman-teman 13 tahun berdiskusi lintas agama begini. Jadi saya ngerti betul, ada hal-hal yang memang ranahnya itu adalah ranah iman. Ranah iman itu nggak akan bisa kita diskusikan. Kalau Anda beriman nanti bahwa nanti di surga, nanti Anda akan bertemu dengan perempuan-perempuan, dengan gundal-gandul yang besar. Itu iman gitu loh. Ya kan? Bagaimana kita memperdebatkan itu yang Anda imani kan gitu. Tetapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis. Karena itu kalau kita telusuri itu masih ketahuan gitu. Bahasa apa begitu. Artinya apa begitu. Sama kayak gini. Orang Jawa itu punya nama-nama yang dia itu ada artinya. Ya, contoh misalnya. Atau orang Indonesia lah, jangan bilang orang Jawa. Orang Indonesia. Ketika orang Indonesia punya nama, misalnya namanya Jejaka. Ada seorang ibu punya anak dikasih nama Jejaka. Atau Perjaka begitu. Artinya apa? Seseorang yang pria yang perawan begitu kan? Itu artinya. Nah, bayangkan lalu ada orang Arab mengambil istilah itu, tapi dia nggak ngerti artinya apa. Jelas nama itu nama colongan kan gitu. Sama dengan istilah Mesias itu. Mesiah itu kan kalau kita tarik akarnya itu adalah bahasa Ibrani begitu. Itu merujuk kalau secara harafiahnya itu artinya mengurapi ya, Mesiah begitu, mengurapi atau menuangkan minyak ke kepalanya, artinya melantik gitu. Melantik dengan cara menuangkan minyak ke kepalanya. Itu biasanya kalau seorang raja dilantik caranya begitu. Kalau orang Batak itu biasanya sering naruh beras ke kepala itu. Biasanya kalau ada apa gitu taruh beras di kepalanya. Nah, kalau orang Israel itu punya kebiasaan minyak dia, bukan beras. Begitu. Nah, itu namanya Masyah gitu, yang dilantik begitu. Kalau Hamasyah itu merujuk kepada sosok tertentu nanti seorang raja yang akan datang. Nah, istilah ini diambil oleh iman mereka begitu tanpa mereka tahu apa yang dicolongnya. Ya, silakan. Mari kalau mau diskusi yang baik kita diskusi betul-betul ya, biar kita ngerti benar, supaya kita nggak jadi debat-debat nggak karuan seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, sabar, kita kasih naik ada
Ini pengikutnya baru 11. Albert. Ya, silakan Albert. Ya, silakan Albert. Kemarin ke roomnya MPI ya. Semalam. Sebentar doang. Jadi begini teman-teman, saya itu sudah membuka diri begitu loh, membuka diri terhadap orang-orang yang tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan saya begitu. Silakan naik begitu, naik ke sini kemudian ngomong, saya nggak setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan gini. Tetapi ketika Anda tidak setuju, Anda harus bisa memberikan alasan-alasan yang masuk akal begitu. Jangan cuman membabi buta saja atau malah membawa dogma begitu. Kan repot. Bagaimana Anda mau membantah saya, bukan membantah saya dengan data, tetapi membantah saya dengan dogma. Begitu ya, silakan. Itu saya orangnya terbuka ya. Begitu. Oke, kita kasih naik ada Ronald Juanda. Ya, silakan. Iya, banyak orang jealous, teman-teman, biasalah itu ya. Kalau Anda nggak percaya, coba aja Anda beli mobil Fortuner. Pasti nanti tetangga Anda ribut. Itu tabiat orang, teman-teman. Tabiat orang itu biasanya nggak suka kalau ada orang lain dapat rezeki. Kalau ada orang lain dapat berkat. Begitu. Biasa seperti itu. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda beli Fortuner, pajang di depan rumah. Nanti tetanggamu udah mulai gosip itu nanti. Kalau nggak percaya. Ya silakan Ronald. Nyalakan kamera dulu Ronald. Kedengaran bang? Kedengeran. Silakan nyalakan kamera dulu. Kameranya coba dikir. Bang mau nanya nih bang, abang sering nonton juga David Wood, Sam Shamoun sama William Lane Craig nggak bang? Iya bang, nyalakan kamera dulu bang. Kenapa bang? Belum kelihatan. Sudah kelihatan ya. Abang Ya, Islam atau Kristen bang? Kristen bang, saya mau nanya bang. Okay. Yang bang itu abang banyak belajar nggak dari David Wood, Sam Shamoun, William Lane Craig, Hatun Tash? Enggak juga sih, cuman sekilas aja lewat-lewat gitu. Kenapa? Gimana bang, saya mau ngomong, saya salut sama abang. Sebenarnya saya udah sering nonton video mereka dari tahun 2016. Pengen ngungkapin, cuman tahan-tahan takut juga karena brutal. Ya Sekalian memang saya seperti mau itu bang. Keadaan debat atau diskusi lintas iman itu memang seperti itu. Memang dalam posisi Kristen itu, dalam posisi itu menjawab tuduhan-tuduhan begitu. Tapi kalau misalnya kita counter begitu, kita balikin, itu rawan bang, rawan dipersekusi, rawan ditangkap polisi karena korbannya udah banyak begitu. Kayak Korban-korban. Saya sering nonton yang kayak apa? Yang David Wood, mereka memaksa diri sholat di Times Square New York, terus di apa? Kalau halal gini, kita nggak membahas hal-hal yang bersifat itu kelakuan umat bang. Karena kalau kelakuan umat, kita harus jujur juga. Ada juga orang-orang Kristen yang dia itu kelakuannya juga nggak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya itu lebih senang membahas hal-hal yang memang benar-benar apa yang diajarkan Islam dan apa yang diajarkan Kristen, bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen. Gitu. Oh, lebih ke arah isi pendalaman Alkitab dengan penerapannya. Betul bang. Jadi kita nggak mau, kalau ada orang Islam apa begitu ya itu artinya kembang-kembangnya itu bang. Gitu. Bang mau nanya nih bang, pendapat abang tentang Jepang sekarang, kebijakan yang karena ada kasus yang mereka sholat di depan kuil terus ada perdana menterinya mau mengusir Arab itu gimana bang? Tindakannya benar nggak seperti itu? Saya nggak ngerti bang kalau itu, saya bahkan nggak tahu. Ada di Jepang sekarang ada kebijakan, mereka sudah memperkuat undang-undang supaya, kan saya sering ngikutin politik. Nggak tahu bang kalau itu bang. Oke. Mungkin abang nggak ngerti apa yang maksud saya. Oke bang, saya turunkan dulu bang. Nampaknya dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti maksud saya. Gini ya teman-teman ya. Room saya ini, kalau kalian emang ngerti watak dan karakter saya, kalau kalian tuh ngerti betul pembawaan saya itu nggak seperti itu teman-teman. Room saya ini adalah room yang paling adil. Begitu. Dan saya tidak suka yang namanya gosip. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ingin membantah argumen-argumen saya, ya hal-hal yang material seperti itu, silahkan. Kita diskusi dengan baik. Ya, tujuan kita diskusi itu adalah untuk mengungkap kebenaran. Seperti itu ya. YouTube macet. Oh ya. Bentar, YouTube macet. Bentar. Oh, YouTube macet. Sebentar ya.
Oke, sudah saya perbaiki di YouTube ya. Oke. Yuk, silakan ya. Bagi teman-teman yang mau mendebat, mau berdiskusi, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ridzuan Zainal. Halo Ridzuan, oh udah keluar dia. Kita kasih naik ada Apri. Ya, silakan Apri. Silakan. Shalom bang, bentar lo kembali. Salam. Ya silakan Apri, nyalakan kamera dulu. Ya, bentar. Halo? Oke, baik ya, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Afifah. Ya, silakan Afifah. Silakan Afifah. Sebab aku lagi tidur. Tadi aku nengok status Mbak Rantian. Halo Afifah. Halo. Halo. Afifah, Anda Muslim? Muslim. Muslim. Anda sering ngajukan permintaan naik ini. Ada apa Anda ini? Kenapa Bang? Anda sering mengajukan permintaan naik. Terus Anda setelah naik gimana? Penggemar. Anda Muslim? Iya. Muslim kok suka nonton di TV, ada apa? Greget aja. Gregetnya gimana Bang? Apa sebabnya Anda greget? Greget ya. Ya gregetnya ya gemes. Iya, yang membuat Anda gemes tuh apa? Coba. Saya pengen sebenarnya membaur dengan pikiran kalian ini. Coba. Kadang-kadang saya pikir-pikir, saya mencoba memahami dulu isi hati para penonton. Coba. Gimana kok bisa Anda bilang saya greget itu gimana? Masih ada orang di dunia ini kayak gitu kan. Yang kooperatif aku bilang. Kok maksudnya? Enggak ada maksud. Saya tidak ingin berdebat masalah agama. Maksudnya kurang kooperatif itu gimana, Bang? Kooperatif ya sama-sama nggak pakai kacamata gitu baru mau berdebat saya. Udah sering saya Bang nggak pakai kacamata, Bang. Udah sering banget. Nggak pernah. Kalau berani buka saya mau berani. Ya pakai baju dulu lah. Besok Bang. Nggak tahu YouTube kok macet ya? Apa ya kok macet begini ya? Aduh. Nggak tahu teman-teman ya, macet ini YouTube saya, laptopnya ini teman-teman macet. Bentar ya. Aduh. Sebentar teman-teman ya, saya perbaiki dulu yang di mana namanya, yang di YouTube karena macet. Oh, macet. Cek. Kalau di TikTok lancar teman-teman. Cuman yang di YouTube memang agak sedikit macet nih. Nggak tahu kenapa ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Kurniawan. Ini Kurniawan ini juga sering ngajukan permintaan naik. Ini siapa ya Kurniawan? Ya, Kurniawan Asman Hareva. Ya silakan Bang.
Ya, selamat salam Bang, selamat pagi. Selamat pagi Bang, gimana Bang? Iya, saya sih prihatin aja Bang ya, yang kejadian semalam Abang naik di komanya Bang MP. Jujur ya Bang. Suara berisik banget Bang di belakang itu Bang. Jadi suara Abang nggak kedengeran, kedengerannya suara orang pukul-pukul piring Bang. Nah, iya ya. Iya. Jadi gini Bang, mereka itu hanya mau apa aja Bang, mau kena yang Abang ajarkan dengan apa yang mereka dalami itu berbeda Bang. Itu yang saya tangkap dari narasi-narasi. Karena apa yang Abang narasikan atau Abang tentang isi Alkitab, mereka anggap itu tidak Alkitabiah. Nah, dan di sisi lain juga mereka iri juga sama Abang. Anda juga keirian. Nah, jadi gimana menjawab narasi-narasi Abang yang bagi mereka itu tidak Alkitabiah, tidak apa. Memang kalau saya bilang ya, itu belum, kalau undang-undang belum disahkan gitu loh. Narasi-narasi dalam Alkitab itu emangnya udah dia. Jadi gimana apa Abang di situ? Pemikiran Abang atau narasi Bang Edis di situ dengan pemikiran orang-orang seperti mereka. Mereka tidak sepemahaman dengan Abang dalam hal ajaran-ajaran Alkitab. Nah, jadi tidak Alkitabiah. Itulah yang sering mereka gemar-gemborkan dan Abang dituduhnya sesat gitu loh. Nah, dituduh sesat, memberikan ajaran-ajaran yang tidak apa gerejawi, padahal kalau menurut saya itu belum di kitab atau diundang-undangkan begini harusnya. Nah, jadi gimana menurut Abang dengan narasi-narasi mereka seperti itu? Demikian aja Bang. Ya Bang, sudah saya kasih waktu, saya kasih kesempatan. Jadi bagi siapa saja yang mengatakan bahwa statement-statement saya itu tidak biblikal, tidak alkitabiah, sudah saya kasih kesempatan untuk naik seperti itu. Saya tidak mau membicarakan di belakang. Silahkan saja, gitu. Saya kasih kesempatan. Siapapun yang merasa bahwa yang saya katakan itu tidak biblikal, naik saja. Saya kan kasih kesempatan. Gitu ya Bang ya. Oke, hanya itu ya. Jadi gini Bang, bagusnya Abang tantang mereka gitu loh. Tantang aja, jangan. Jadi mereka udah menjurus ke keluarga Abang, ke istri Abang. Mereka apa Sanal Pink itu siapa? Itu udah menjurus ngegibah jadinya, menggibah jadinya mereka. Nah, itu sudah saya bilangin Bang. Sudah saya bilangin kalau itu. Kalau apologet tapi yang dibahas sendal, yang dibahas apa, itu sudah saya bilangin kemarin, tinggalkan gitu ya. Jadi udah. Kita laki-laki itu Bang, kita laki-laki itu Bang. Nggak seperti itulah ya, seperti itu ya. Oke, saya turunkan ya. Jadi oke Bang. Oke, baik, saya turunkan. Iya. Teman-teman sekalian, ya gini teman-teman. Saya kemarin itu sudah bikin loh video soal tentang apa sih apologetika begitu. Seorang apologet tugasnya adalah menjawab tuduhan-tuduhan ya ataupun serangan-serangan terhadap kekristenan. Jadi mempertanggungjawabkan iman kita dari pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu. Nah, di dalam berapologet tentu beda cara-cara orang. Ada yang dia hanya menjawab saja, begitu. Ada yang dia menjelaskan, begitu. Ada yang mengcounter balik. Beda, gaya orang beda-beda. Seperti itu. Dan saya tidak pernah memaksakan Anda harus bergaya begini, Anda harus begitu. Enggak. Punya stylenya masing-masing seorang apologet itu. Tapi kalau seorang apologet itu sudah ngomongin sendal, ini sendal siapa, ini. Nah, kalau udah seperti itu, dia sudah memalukan profesi apologet itu. Memalukan pekerjaan seorang apologet itu. Ya tinggalkan saja, kan gampang seperti itu. Nah, sekarang itu saya kasih kesempatan gitu loh. Ya, saya memberikan kesempatan. Jikalau kalian ketika saya berdebat, ketika saya ngomong begini, mendapati bahwa menurut kalian omongan saya itu salah, kan saya kasih ruang tuh untuk naik dan berdiskusi dengan saya. Seperti itu, jelaskan seperti itu ya. Makanya room saya ini terbuka. Gitu ya. Bagi siapa saja gitu, silakan. Edis, kamu kemarin ngomong katanya Alkitab mengajarkan boleh menyembah manusia, naik ke sini, kan gitu. Kalau ngomongin saya di belakang, itu artinya seorang pengecut, kan gitu. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Bang Mici. Ya, silakan Bang Mici. Kita ntar malam kita akan membuka ruang khusus untuk siapa-siapa kalian yang mau ini ya.
membantah argumen-argumen saya itu. Ya silakan Michi, apakah Anda Muslim atau Kristen? Macet-macet Michi. Macet-macet Bang. Iya bang. Ya, Anda Muslim atau Kristen Bang? Modal dulu ya Bang ya. Modal dulu Bang. Modal sinyal lah seenggak-enggaknya Bang. Jangan naik sinyalnya macet-macet begitu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bang Ridwan 99. Silakan. Ya, Bang Ridwan 99, silakan Bang. Halo bang. Iya, Bang Ridwan, Anda Muslim atau Kristen Bang? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana Bang? Saya cuma mau bertanya. Apa itu? Abang apa itu? Yakin kan sama manusia pertama di dunia? Siapa manusia pertama di dunia? Bang, pokok bahasan antara Islam dan Kristen bukan itu Bang. Bukan siapa. Al-Quran tidak datang. Gini, biar saya jelaskan dulu Bang ya. Gini, ada diskusi-diskusi yang bukan debat antara Islam dan Kristen, ada diskusi-diskusi yang menjadi pokok perdebatan Islam dan Kristen. Kalau misalnya Anda membahas isu-isu itu, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya. Gini Bang, Anda kan Islam. Oke, Islam datang itu menurut para ustadz-ustadz ingin meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, katanya begitu. Betul nggak itu? Ya, terus? Nah, yang mau diluruskan itu apa? Itu pokok bahasan kita, Bang. Jangan membahas mengenai manusia pertama siapa. Bukan itu. Islam datang bukan untuk itu. Nah, begini Bang, begini maksud saya. Kan saya mau pertanyakan siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Jika dari segi Kristen juga Adam juga diakui sebagai manusia pertama, lantas saya mau bertanya Nabi Isa lahir gitu kan? Maksudnya gitu. Ya, semua di dalam Alkitab itu, Bang, mempertuhankan Yehova di dalam Alkitab itu. Baik Adam dan semuanya, Bang, mempertuhankan Yehova. Mempertuhankan itu apa sih, Bang? Mempertuhankan itu artinya menuruti. Nah, cuman Adam itu dia jatuh dalam dosa karena dalam proses mempertuhankan itu akhirnya dia tidak mempertuhankan dia malah mempertuhankan setan dengan cara dia lebih mengikuti apa kata setan ketimbang apa kata Yehova. Begitu. Lantas siapa Yehova itu? Siapa dia? Yehova itu kalau dalam bahasa kami, Bang, itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Cuman di dalam iman kalian kata Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu kalian ambil, tetapi kalian ketika mengambil itu kalian itu nggak ngerti apa yang kalian ambil. Saya kasih contoh misalnya, Bang ya. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama namanya itu mengandung nama YHWH itu. Contoh misalnya Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian Yohanan, bahkan Yesua. Yesus itu, Bang, nama depannya itu adalah YHWH, Yesua gitu. Nah, di dalam agama Islam ada dua orang nabi yang namanya itu mengandung nama itu, yaitu Zakaria dan Yahya. Nah, tidak ada satupun nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Makanya tidak ada nabi yang bernama Abdullah, terus siapa? Amrullah, Fikrullah, nggak ada. Nggak ada, Bang. Makanya kalau kita kesimpulannya bahwa Allah itu bukan Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Buktinya tidak ada satupun nabi yang ada nama Allahnya. Berarti kesimpulannya para nabi itu juga tergolong dari sistemnya Allah gitu, maksudnya atau gimana? Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan, Pak. Gini Bang. Anda pernah dengar nggak istilah Abdullah? Abdullah terus? Oke. Itu kalau kita pecah, kita gali secara akademis, nama itu terbentuk dari dua suku kata. Abdu dan Allah menjadi Abdullah, artinya hamba daripada Allah. Kan gitu. Nah, makanya nama dia mengandung nama Tuhannya, begitu. Nah, di dalam Alkitab, nabi-nabi terdahulu juga mengandung nama Tuhannya. Contohnya
Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian lagi Yohanan, Yeshua, begitu. Nah, tidak ada satupun nabi di dalam agama Islam yang mengandung nama lah itu, Allah itu, nggak ada. Coba sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah di dalam namanya. Siapa? Memang itu tidak ada, tapi Nah, itu menjadi satu bukti. Kita bicarakan hal itu. Kalau kita bicara hal itu, kita akan lebih jauh lagi. Tapi saya kan cuma bertanya. Iya, maksud saya begini, Bang. Itu justru menjadi pertanyaan gini. Kenapa menjadi pertanyaan gini, Bang? Kenapa dulu? Begini, Bang, tenang. Kalau diskusi itu tenang dulu, Bang. Gini ya. Mengapa dulu tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalamnya? Justru nabi-nabi terdahulu mengandung nama Yah di dalam namanya. Contoh Zakaria, kemudian contoh Yahya. Kan mengandung nama Yah di situ, Bang. Berarti seorang nabi harus memiliki nama Yah gitu. Tidak harus. Tetapi kenapa tidak ada satupun dari? Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu coba sebutkan. Anda memiliki 124.000 nabi, betul? Ya. Oke, coba sebutkan satu saja nama nabi yang mengandung nama Allah. Silakan. Itu memang tidak ada, Bang, tapi kan itu buktinya. Itu menjadi bukti, Bang. Gini. Itu menjadi bukti bahwa memang nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah, Bang. Gitu. Justru ketika Anda menyembah Allah itu menjadi pertanyaan, Anda ini membuat Tuhan baru. Gitu. Di Kristen kan juga ada Allah juga, Bang. Gimana itu konsepnya? Nggak ada, Bang. Di dalam agama Kristen tidak dikenal istilah Allah. Bahkan kalau Anda sebut Allah di gereja, saya pastikan nanti jemaat itu lari ketakutan, mereka bubar semua. Siapa yang saya mau tahu itu siapa ya, Yesus itu apa? Enggak, jangan ke situ dulu. Apakah Anda sudah mengakui dulu nggak? Mengakui nggak bahwa tidak ada Allah itu disembah oleh nabi-nabi terdahulu? Bagaimana? Tidak ada? Tidak pernah ada nabi-nabi terdahulu yang memberitakan tentang Tuhan bernama Allah. Ada. Ya, sebutkan siapa satu nabi yang memberitakan tentang Allah. Mulai dari Nabi Sulaiman pun semua nabi juga akan memberikan. Yaudah, apa arti Sulaiman? Apa arti Sulaiman coba? Saya tidak menafsirkan atau tidak paham. Jadi yang mau saya kasih info kepada Anda, Bang, gini. Saya mau memberi info kepada Anda begini. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam buku-buku kalian, kitab suci kalian, itu sebenarnya cerita-cerita dari Alkitab, Bang. Kalian ambilin, kalian jadikan bahan agama baru gitu loh. Saya mau bertanya. Iya, justru ini saya ngajarin Anda, saya mengajarkan kepada Anda, saya memberikan informasi kepada Anda bahwa isi yang tertulis di dalam kitab Anda itu sebenarnya hanya mengutip-ngutip atau mengambil-ngambil kisah-kisah di dalam Alkitab. Karena Anda kan belum pernah membaca keduanya, Bang. Jarang, Bang, ada orang yang membaca keduanya. Saya kebetulan adalah orang yang membidangi itu. Saya itu sudah membaca Al-Quran, hadis sudah saya baca sampai kelar. Saya baca juga Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga sudah saya baca sampai kelar. Dan itu bukan sekali dua kali, Bang. Ya, saya baca terus-menerus. Setidak-tidaknya saya mengkhatamkan Al-Quran itu 100 kali, Bang. Dan setidak-tidaknya saya mengkhatamkan Alkitab itu 40 kali. Cuman dicampur-campur pakai Alkitab suara. Jadi ada Alkitab suara, Bang. Cuman didengar saja. Ada juga Al-Quran yang ini murotal. Jadi ada, Bang, Al-Quran yang MP3 juga ada itu. Nah, itu sudah sering saya putar-putar tuh. Kalau dihitung-hitung bisa 100 kali itu dari Al-Fatihah sampai anak saya ulang-ulang. Jadi saya ngerti persis isinya. Begitu. Nah, banyak orang ketika saya sampaikan ini kaget. Kaget karena apa? Karena seumur hidupnya memang Qur'annya itu nggak pernah dibaca artinya. Cuman dibaca huruf Arabnya doang. Makanya ketika ditanya apa yang barusan kamu baca? Ya nggak tahu. Yang penting dapat pahala. Kebanyakan kayak begitu, Bang. Saya memang paham dengan hal itu. Cuman saya cuma mau bertanya kan tadi. Saya mau bertanya siapa Tuhan terdahulu sebelum Isa turun. Kenapa Isa tidak turun lebih awal? Baik. Pertanyaan bagus. Sama masalah kitab-kitab saya tidak paham, saya tidak pandai gitu kan. Ya. Jadi saya kan cuma mau bertanya. Saya paham, Bang. Ya, saya ngerti kok. Saya ngerti. Itulah alasannya. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa Anda sampai hari ini masih menjadi orang Islam. Gak apa-apa. Gini. Maksud saya begini.
Kenapa? Kok tidak Yesus dari awal saja dia datang begitu? Karena begini Bang, konsepnya Bang. Konsepnya itu dahulu Tuhan itu sudah berjanji bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menjadi penyelamat seluruh umat manusia yang akan datang. Dialah Sang Mesias itu. Nah, Sang Mesias ini datangnya dari Tuhan. Jadi Mesias ini asalnya dari Tuhan, Bang. Makanya barang siapa yang menerima Yesus, ia juga menerima yang mengutus Yesus. Begitu. Jadi menerima Yesus itu sama saja dengan menerima Bapa di surga. Begitu. Nah cuman kalian ini tidak mau menerimanya. Kalian malah lebih menerima yang asing. Yaitu Tuhan negeri Arab. Seperti itu. Kalian justru malah berbakti kepadanya. Itulah yang mengakibatkan kalian sampai hari ini masih mengitar-ngitari batu dan menciumi batu. Seperti itu. Itu bedanya kita. Jadi jangan kalian pikir kalian berbakti kepada Mesias dan Bapa di surga. Tidak. Kalian berbakti kepada Tuhan negeri asing itu. Dan Rasulnya yang kalian ikuti. Seperti itu Bang. Dan barang siapa yang mengikuti, barang siapa, di dalam Alkitab itu Bang, kalian itu dikatakan orang-orang yang dituntun oleh orang buta. Begitu Bang. Jadi sebelum Nabi Isa turun, umat yang dahulunya itu tidak selamat atau gimana Bang? Pendapat Anda? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu sebelum datangnya Yesus? Ya. Jadi begini Bang, kita harus berbicara Yesus sebagai Sang Firman dulu, sebelum dia datang sebagai manusia. Nah, Yesus sebagai Sang Firman, ya, ketika kita mentaati Sang Firman tersebut, itu sama saja dengan mentaati Yesus. Begitu. Mentaati Bapa di surga, begitu. Nah, ketika Sang Firman itu turun menjadi manusia, di situ pernyataannya sebagai manusia, seperti itu. Belum di dalam Perjanjian Lama, Sang Firman itu belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia masih berupa firman, berupa hikmat Tuhan, pengajaran, seperti itu. Nah, ketika kita mematuhi firman Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu sama saja dengan mematuhi Bapa di surga, sama saja dengan mematuhi Sang Firman. Jadi sama Bang, zamannya itu sebenarnya tinggal ketika zaman Yesus berarti firman menjadi manusia. Sebelumnya firman masih belum menjadi manusia. Sama itu Bang. Jadi sebelum orang-orang yang sebelum Yesus, kalau dia mentaati firman Tuhan, orang tersebut juga akan tetap diselamatkan. Kalau dia tidak mentaati firman Tuhan, orang tersebut tidak akan diselamatkan. Sama seperti di zaman Yesus pun sama. Barang siapa yang mentaati Yesus, yaitu mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak mendengar dan tidak mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka juga tidak akan diselamatkan. Nah seperti kalian ini, kalian tidak mau mendengarkan Yesus, kalian lebih mendengarkan yang satu lagi tuh, yang katanya, tahu kan kalian kan? Nanti saya sebutin kena ban lagi. Tanya nih Bang, kalau Yesus kan datangnya akhir kan, berarti jangan banyak-banyak lah Bang, itu dulu lah, jangan boros-boros. Gini, kenapa Anda lebih memilih pengajaran-pengajaran yang dalam tanda kutip sudah jelas-jelas buruk ketimbang mengikuti Yesus? Kalau masalah keyakinan itu menurut masing-masing Bang, bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak tahu kan? Oke, baik, saya jelaskan sekarang pelan-pelan. Bang, ini mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menyinggung agama Anda. Saya mau tanya bagus-bagus nih Bang. Anda tahu bahwa Anda mengikuti sosok yang bernama Muhammad? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa dia orang baik? Ya. Oke. Coba Bang, Anda punya istri? Mohon maaf saya tanya dulu. Anda punya istri nggak? Tidak ada. Nggak punya. Oke, tagin aja Anda punya ibu. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf Bang. Anda punya ibu? Ya. Oke. Bang, kalau kira-kira Bang, ibu Anda disuruh nyusui pria lain, kira-kira itu perbuatan baik atau buruk Bang? Secara logika itu kalau memang baik dalam segi agama ataupun dari segi moral pun tidak baik. Tidak baik. Baik, saya kasih contoh ya Bang ya. Nih, biar Anda ngerti Bang. Mohon maaf nih, saya nggak bermaksud untuk menyinggung iman Anda ya. Cuman Anda biar ngerti, biar Anda kenal siapa sesungguhnya ya yang Anda ikuti itu. Nih, saya kasih contoh Bang ya. Bentar ya. Bentar. Kita harus ngerti, ngajarin ya. Ini Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Oke, kelihatannya Bang ya. Anda belum pernah dengar ini, biar Anda menilai sendiri bagaimana kelakuan yang Anda ikuti itu. Oke? Oke.
Anda atau saya yang baca, Bang? Baca sendiri aja lah. Oke. Ini dari hadis ya, Bang, ya. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya. Oke, dibacakan terjemahannya nih. Dari Musnad Ahmad nomor 25764. Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad, yakni Ibnu Salamah dan seterusnya dari Sahlah. Jadi ada seorang wanita bernama Sahlah. Sahlah ini siapa? Istri dari Abu Huzaifah. Nah, Sahlah dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim, bekas budak Abu Huzaifah, masuk rumahku, sedang dia sudah tumbuh jenggotnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Istri Abu Huzaifah berkata, kaget dia kan, bagaimana aku menyusuinya sedangkan janggutnya telah tumbuh? Ya, namun kemudian dia menyusuinya sehingga Salim pun bisa masuk ke dalam rumahnya. Saya tanya, apakah ini adalah kelakuan sang Nabi baginda yang Anda ikuti itu? Itu memang bukan kelakuan dia, tapi kan dia cuma menyuruh. Bang, kalau ada seorang perempuan punya suami, lalu perempuan tersebut disuruh menyusui laki-laki yang sudah berjanggut, kira-kira menurut Anda itu menyuruh perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa Anda masih ikutin? Oke. Saya memang tidak paham dengan. Nah, makanya Bang, saya yang mengerti. Anda menjadi Islam itu karena ketidaktahuan Anda, begitu. Makanya di sini kalau Anda mau belajar, saya ajarin, gitu, Bang ya. Saya tidak mau membahas tentang hal seperti itu. Saya Gimana, Bang? cuma mau tanya. Nggak kedengeran tadi, Bang. Gimana? Saya tidak mau tanya tentang keimanan saya, ataupun saya tidak mau tanya tentang kita. Iya, kalau Anda tidak mau tahu kebenaran, bagaimana saya mau memberitakan Anda kebenaran? Saya ini memberitahukan kepada Anda, ikutlah Tuhan Yesus, ikutlah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Anda dikasih yang benar saja Anda nggak mau, Anda maunya, Anda ini sudah diracuni oleh yang namanya dogma sejak kecil, sudah dicekokin, pokoknya kamu harus ikut ini, masuk surga kamu ikut ini. Oh, Anda sudah dijampi-jampi. Nah, saya ingin menyadarkan Anda begitu. Semoga Anda mau berpikir, semoga Anda mau merenungkannya. Ingat, agama itu bukan hanya ikut-ikutan, Bang. Kalau Anda hanya ikut-ikutan, Anda ini tak ubahnya hanyalah seorang boneka yang dikasih baterai, yang ikut-ikutin, belok kiri, kiri, belok kanan, kanan. Jangan seperti itu, Bang. Jadilah bijaksana dengan mengikuti yang benar, oke? Justru itu saya mau bertanya sama abang yang paham akan baik dalam hal agama Islam ataupun Kristen. Iya, justru Bang. Ada kelas, Bang. Ada tahap-tahapnya, Bang. Gini loh. Tahapnya itu begini. Anda kan sudah saya kasih tahu tadi kebenaran. Apakah itu perbuatan yang baik atau yang aduh, saya kalau ngomong nanti kena. Gini aja, Bang. Kalau Anda punya ibu Anda disuruh menyusui pria berjanggut, kira-kira itu perbuatan mesum atau tidak? Masalahnya bukan di situ, Bang. Cuma saya mau tahu saja seperti apa atau apa sebelumnya yang terjadi sebelum Isya dan setelah Isya gitu. Bukan ya, oke lah, Bang. Belajar dulu lah. Nanti Anda kemana-mana lagi ya, belajar dulu lah. Teman-teman, gini loh. Kalau ada tangga, usahakan kaki Anda itu di tangga 1 dulu, baru tangga 2, baru tangga 3, baru tangga 4. Kalau tangga 1 saja sudah Anda ingkari, Anda tidak mau menerima kebenaran itu, bagaimana Anda akan menerima kebenaran yang lainnya? Ya, satu-satu. Dibilang hadis palsu katanya. Gini loh, saya ini membuka ruang di sini terbuka kepada siapapun. Jangan cuma ngomong di kolom komentar. Naik ke sini, kemudian paparkan nih. Siapin data-datanya. Dis, kamu ngomong begini, ini salah, ini palsu, yang bener ini. Gitu, baru diskusinya itu enak. Ya. Justru Anda mendapat nama loh. Anda kalau bisa mengalahkan saya dalam suatu perdebatan, Anda akan mendapat nama. Ya, ayo silakan. Yoyo Bangkok, silakan Yoyo Bangkok. Silakan Yoyo Bangkok, nyalakan kamera Anda. Halo, Bang.
Yoyo Bangkok. Jadi TV ya. Ya, apakah Anda seorang muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Bang Yoyo, saya tanya dulu Bang, Abang muslim atau Kristen? Saya muslim Bang, muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya kebetulan masuk aja ini. Abang sudah nonton channel saya ini hanya sekali, 2 kali atau udah sering sebelumnya? Sering sih sering Bang. Sering. Coba Bang, Iya. apa yang mau Anda bantah? Ya saya sih tidak membantah Bang. Kita saling menghargai aja, udah cukup segitu aja ya. Seharusnya begitu Bang. Seharusnya Iya. kita saling menghargai. Cuman Bang, ada banyak saudara-saudara kalian, ya ustadz-ustadz kalian, itu kerjanya pagi, siang, sore, malam ngomongin kami terus. Gitu loh Bang. Bahkan pokoknya dipaksa, pokoknya Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Makanya ini saya jawab Bang. Sebenarnya gini, kalian kalau kan kalian tuh sebenarnya bangga begitu kalau memang betul nama Muhammad tuh dinubuatkan dalam Injil. Tetapi Bang, kalau pengajarannya berbeda dengan Injil, tentu itu sesuatu yang mengusik atau tidak apa seperti kayak apa duri dalam daging. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau ada seseorang mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan oleh Al-Quran, bahwa dia akan datang meneruskan ajaran Muhammad, tetapi dia malah ngajarin yang sebaliknya, ngajarin yang berbeda. Tentu Anda sebagai Muslim harus meluruskan itu, betul nggak? Contoh Lia Aminuddin Bang, tahu Lia Eden? Nah Lia Eden itu mengaku meneruskan ajaran Al-Quran, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah Jibril. Pengajarannya pun bukan pengajaran Islam, beda. Nah, Anda sebagai Islam ya wajar dong Anda menjawab itu. Nah begitu juga dengan saya Bang. Tapi intinya apa yang saya sampaikan Anda tidak bisa bantah ya. Iya. Nah, lalu kenapa Anda masih tetap Islam? Ya karena kita kan agamanya situ Kristen, saya Islam. Jadi maksud saya kita saling menghargai dan nggak usah saling menghina. Ya, satu tidak saling sama menghina lain. Bang. Di sini saya berusaha untuk diskusi yang baik supaya tidak saling menghina, begitu. Ya. Saya ini hanya menjawab saja Bang, begitu loh. Ya. Ya, Oke ya. lah, kalau misalnya tidak ada yang Anda bantah, ya sudah seperti itu. Saya tuliskan ya. Oke siap Bang Baik, Ais ya. silakan. Salam toleransi ya. Ya, silakan yang lain. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Muhammad Taufik. Mana tadi Muhammad Taufik nih? Ya, silakan Muhammad Taufik. Ya, silakan. Ah, lari dia. Kita kasih naik ada Al-Hidayah, silakan. Tap-tap layar ya guys, tap-tap layar dulu guys, ini karena pagi. Orang pada sibuk kerja nih kalau pagi-pagi ini. Ya silakan Al-Hidayah, nyalakan kamera dulu Bang. Halo? Ya, Muslim ya Bang ya? Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Maksudnya apa yang mau dibantah gitu kan? Ya, Anda kan naik kemari. Tujuannya itu apa? Apa gerangan? Mau menyampaikan apa? Apakah Anda mau bilang saya setuju dengan Anda? Atau Anda mau membantah? Silakan. Saya beri kesempatan. Oke, baik. Boleh saya minta satu dalil? Saya sering nonton Anda nih. Sering saya nonton Anda bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad. Minta satu dalil aja dalam Quran. Oke, ada Quran di situ nggak? Saya di rumah tetangga ini, jauh dari rumah. Gimana saya mau menjelaskan? Bacakan aja. Bacakan aja. Gini aja Bang, begini Bang, gini. Al-Quran itu menyatakan bahwa tidak semua orang itu menuhankan Allah.
Al-Quran menyatakan ada orang-orang yang menuhankan setan, menuhankan hawa nafsunya, menuhankan berhala. Itu kata Al-Quran, betul? Enggak, pertanyaan saya kan cuma satu itu aja. Kok mereka kita jauh sih? Iya, kita mulai dari situ dulu, Bang. Gimana Anda ini? Ya, Anda kan bertanya mana dalilnya di Quran menuhankan Muhammad, kan gitu. Gimana sih? Ada, ya. Gini loh, yang cara pertama dulu. pikirnya itu diganti dulu, Bang. Cara pikir Anda itu salah. Sekarang begini, sekarang gini aja. Biar saya rubah dulu gaya pikir Anda yang salah itu. Ada nggak? Nggak bisa Anda rubah. Iya, karena Anda datang ke sini ngeyel. Saya kok. Kalau ngeyel gimana kita mau diskusi? Kalau mau jawab-jawab yang singkat, gini Bang. Kalau mau jawab-jawab yang singkat, di video-video saya itu sudah banyak dari kalian itu yang mengakui itu. Mereka mengakui bahwa mereka itu telah menuhankan manusia Muhammad. Seperti itu. Bagaimana cara mereka menuhankan? Gimana? Tunjukkan dulu. Tunjukkan dalilnya dulu bahwa Islam menuhankan Muhammad itu. Tunjukkan Ya apa yang kalian lakukan itulah. Kalian berseru-seru kepadanya. Kalian memuja-mujanya, meninggi-ninggikannya, menyebutnya siang dan malam. Betul nggak? Wajar kami meninggikannya, Ya mengagungkan. itulah kalian menuhankan. Gimana? Ya, putusan kan. Bang, jangan berstandar ganda gini loh. Jangan makin turun Bang. Anda malu dilihat orang. Jangan makin turun. Naik ke atas dikit. Naik ke atas dikit Bang. Jangan malu-malu. Gini, saya kasih contoh dulu. Gini, saya kasih contoh ya pelan-pelan. Anda pernah dengar nggak orang Kristen di gereja? Ya, silakan. Pernah dengar orang Kristen di gereja? Ya. Oke. Ketika orang Kristen bernyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut nama Yesus, memanggil-manggil Yesus, ya kan? Kalian bilang itu orang oten tuh menuhankan Yesus. Nah, sementara kalian, Bang, kalian itu memperlakukan hal yang sama, berbuat hal yang sama. Kalian berseru-seru menyebut-nyebut Muhammad ya Rasulullah. Ya, mau saya tunjukin, Bang? Mau saya tunjukin? Saya tuh minta dalilnya tadi, STP, saya minta dalilnya. Saya tunjukin dalilnya. Saya tunjukin dalilnya dengan kelakuan umat ya. Nih sebentar nih, saya tunjukin dalilnya dengan kelakuan umat. Saya balikin dulu kamera. Ya. Nih Bang ya. Bang, dengerin ya Bang ya. Dengerin Bang. Saya kasih tunjuk ya. Ini Bang. Coba dengerin ya, dengerin. Stop. Apa katanya Bang? Ya Rasulullah. Betul. Memanggil-manggil Rasul nggak Bang? Bisa bedakan bahasa nggak? Enggak. Mereka berseru, nih loh, tangannya ke atas-atas nih loh. Mereka memanggil-manggil Rasul nggak? Bentar dulu. Tadi Stipi bisa membedakan bahasa nggak? Sanjungan atau pujian itu bisa dibedakan nggak? Bang, ketika kami memanggil-manggil Yesus, ya Yesus, kalian bilang menuhankan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kalian nggak ngaku. Gimana sih Bang? Anda lihat nggak ini ekspresinya nih, lihat nih. Kalau bahasa dengan sembahyang itu beda, Mas. Jadi kalian kan menentukan. Ya Rasulullah. Nih, bentar, saya nih. Nih Bang, saya kasih tunjuk ya nih, lihat nih. Lihat nih. Udit. Oke, lihat ini, lihat ekspresinya itu, yo. Lihat ekspresinya yang nangis itu, ya Rasulullah, kedengeran, kelihatan? Ya, Kelihatan betul, dengar sekali. Oke, waktu kalian mengatakan ya Rasulullah, Muhammad dengar nggak? Jangan pura-pura langsung begitu, Bang. Gini loh, waktu kalian berekspresi begini, ya Rasulullah, Rasul, ya Rasul, gini, dengar. Waktu kalian berseru-seru kepada Muhammad, dengar dulu, tenang dulu, Bang, tenang dulu. Aduh, tenang dulu, Bang. Bang, Muhammad masih hidup atau sudah mati, Bang? Bang, Muhammad masih hidup atau sudah mati? Itu jasadnya sudah mati. Oke, sudah mati. Ketika Anda berseru-seru kepadanya, ya Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasulullah. Anda berseru-seru kepada orang mati nggak? Enggak.
Itu Makanya saya bilang kalian ini bahwa menuhankan bahasa Islam Muhammad, Bang, karena kalian ini menganggap Muhammad itu maha mendengar, maha melihat. bahasa Anda yang salah. Anda mau mensandingkan Kalau dengan kami yang memanggil-manggil Tuhan itu nggak Yesus, bisa. kalian bilang katanya menuhankan Yesus. Kalau kalian memanggil-manggil Muhammad, enggak menuhankan Muhammad. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang berpilih-pilih. Berarti Anda ingin menyamakan kedudukan yang Oh, tidak menyamakan, Bang. Tidak menyamakan. Muhammad Anda dengan ingin Yesus membandingkan. tidak sebanding, Bang. Cuman kalian pastinya. melakukan penyembahan, pemujaan, pengkultusan sebagaimana kami melakukan pemujaan, pengkultusan kepada Yesus. Ketika kami menyembah Kenapa menuhankan Anda Tuhan? Yesus, kalian salahkan. Lah kalian menyembah menuhankan Muhammad nggak ngaku. Gitu loh maksud saya, Bang. Ya. Nah, Anak dari STP, tunjukkan dari STP. gimana Anda ini tidak mengaku? Biar kita enak diskusinya. Kelihatan nggak ini ekspresinya? Ini lagi ngapain coba? Enggak, saya minta tunjukkan dalilnya aja. Ini dalilnya ini, Bahwa dalilnya ini. Muhammad- Ya Rasulullah. Itu bukan dalil, bukan Ya dalil. Muhammad, Bukan dengarkanlah dalil, aku bukan ya dalil. Rasul. Ya Bukan dalil. Rasulullah, dengarkanlah doa kami. Ini loh, nih. Sanjungan pujian itu terhadap keputusan Allah itu. Ayo, tunjukkan dalilnya. Dari STP kita enak Ya, diskusinya. sudahlah di bawah sana lah. Jadi teman-teman, cobalah kita ini jangan berstandar ganda gitu. Ketika kami di gereja mengangkat tangan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Coba kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Kalian kan sama sebenarnya. Perintah siapa yang kalian kerjakan? Bukankah perintah sang baginda? Baginda menyuruh begini, berangkatlah kalian begini, kalian berangkat. Bedanya di mana? Begitu loh. Perlakuan kami terhadap Yesus itu kalian lakukan juga terhadap kalian lakukan nggak itu? Jadi jangan bilang kalian. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa
Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo, ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.
Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik kan. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik kan. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Makanya